Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita, Lur. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kalian jangan mengomentari suaraku lho. Suaraku jelas fals dan jelek, wes tak terbantahkan, no debat. Tapi liriknya itu lho, liriknya dari itu tadi lagunya Rhoma Irama ya, judulnya Keramat. Lagunya lur, masya Allah, bener-bener mak jelek ning ati lur. Dari lirik awal sampai akhir lagunya itu lur, bener lur yang dikatakan itu. Kalau kita itu jangan pernah ya lur ya, sekali-kali pun jangan pernah, amit-amit pokoknya, apapun yang terjadi dengan orang tua kita, entah itu orang tua kita itu merepotkan, entah itu orang tua kita galak, apapun itu, jangan pernah sekali-kali kalian mengangkat suara di hadapan orang tua kalian, terutama ibu lur. Kenapa? Wah, karena gawat lur. Ridho ilahi itu tergantung pada ridho ibumu lur. Begitu juga dengan murka Tuhan itu juga sama-sama seperti murka ibumu. Jadi ketika kalian membuat ibumu kecewa, kalian otomatis membuat Gusti Allah itu kecewa juga. Jangan sampai saking kecewanya orang tua terutama ibu ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang gimana ya, kata-kata yang nggak baik diucapkan itu lur. Karena apa? Itu bakalan terjadi lur, bener. Ada beberapa tipikal orang itu kalau ngomong itu suka ceplas-ceplos, misalnya di apa ya, pokoknya belak-belakan gitu loh. Tapi bagi orang Jawa ya, seperti aku orang Jawa itu, kami itu menjunjung rasa pekewuh gitu lur. Ketika ibu marah, kecewa, nggak serta-merta langsung diomongkan blak-blak-blak, tapi dia dipendam dalam hati lur. Justru itu yang berbahaya lur. Jangan sampai ketoke ibu kita itu gimana ya, tersenyum di depan kita, tapi dalam hatinya itu sakit hati karena kita anak udzubillah min dzalik lur. Jangan sampai lur. Aku punya cerita lur. Kita nggak usah, ini kisah nyata ya lur ya, nggak usah nyebutin deh namanya siapa, nanti ada unsur ghibah, malah nggak bagus. Ini kisah ini tujuanku biar jadi pelajaran kita bersama ya lur ya. Kalau adab Allah itu ya pedih lur. Jadi kan gini, ini kisah nyata ya, nggak ngarang-ngarang ya. Ada orang ya lur ya, ada orang tuh punya anak, ibunya itu udah tua banget lur, udah sepuh gitu. Anaknya pun juga udah ya, sudah bukannya tua ya, pokoknya sudah 50 tahunan gitu. Ibunya itu sakit ya, apalagi kan musim pandemi kayak gini ya, kalian tahu sendirinya. Ibunya itu kayaknya ya terkena gejala itu loh, pokoknya sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa makan, pokoknya sakit. Anaknya itu kan orang ya luar kota ya lur ya, itu sampai pulang. Tujuannya sih sebenarnya mulia, pengen merawat orang tuanya yang sedang sakit di kampung. Tapi caranya itu lur yang kurang begitu pas. Dia itu mungkin ya saking jengkelnya kan, orang kalau sudah tua itu kan psikologisnya itu kan kembali seperti anak-anak ya lur ya. Dia itu jengkel karena
beberapa hari itu nggak mau makan, nggak mau minum, pokoknya kalian tahu sendirilah kalau orang sakit kayak gimana. Itu jengkelnya sambil dia menyuapin orang tuanya itu, kata-katanya itu kasar loh, semi membentak gitu loh lur. Tujuannya itu supaya si ibu tadi itu mau makan. Sebenarnya tujuannya bener, tapi itu tidak bisa dibenarkan lur. Apapun kan, di awal video tadi kan aku udah ngomong loh, apapun keadaan orang tuamu lur, jangan pernah mengangkat suara di depan orang tuamu. Harusnya justru ketika ibumu sakit, orang tuamu sakit, saat-saat itulah kalian momentum untuk membahagiakan mereka. Kalian itu harus sabar lur. Ingat lur, waktu kecil kalian dulu, kalian berak atau kalian ngompol atau kalian nggak bisa makan, kalian waktu kecil dulu itu, kalau misalnya ibu kalian egois ya lur ya, dia bisa saja lur buang kamu, atau kalau enggak ketika di tengah malam gitu, karena dia ngantuk atau dia nggak pedulikan kamu, itu bisa saja lur. Tapi apa yang dilakukan ibu lur, pasti ibu sabar lur dalam mengurus anaknya. Nggak ada ibu yang ibaratnya mencampakkan. Kalau misalnya ada seorang ibu yang melahirkan anak, anaknya dicampakkan, itu bukan manusia lur, alien gitu. Itu lur, kalian tuh harus ingat lur, kalian harus ingat-ingat waktu itu. Jadi kalau ketika orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, mengalami sakit, mengalami manja-manja, rewel hitungannya ya, rewel kayak gitu, itulah momentum kalian untuk berbakti kepada orang tua, bukan membalas kebaikan orang tua, karena kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Ingat itu lur, yang ada kita hanya bisa berbakti kepada orang tua. Itu momentum yang paling tepat. Harusnya itu nyuapinnya orang tua dengan kasih sayang, dengan ya pokoknya dengan lemah lembut, diperlakukan seperti anak kecil, karena orang tua kan seperti itu, diperlakukan seperti anak kecil. Insya Allah orang tua bakalan nurut, dan apa, orang tua bakalan terharu, seneng hatinya. Kalau dibuat seneng, nanti nggak usah kita minta doanya, orang tua bakalan doakan kita yang paling bagus, yang bagus-bagus tanpa kita minta itu lur. Dan kalau ketika kalian didoakan orang tua lur, otomatis mulia urip mulur, karena ridho orang tua itu Allah juga meridhoinya lur. Beneran itu, aku ngomong kayak gini nggak asal ngomong, aku sendiri sudah pernah membuktikan. Mumpung ya lur, bagi dulur-dulurku yang masih mempunyai orang tua, yang orang tuanya masih komplit, ayo lur, kesempatan kita ini, kesempatan kita untuk membahagiakan mereka lur. Senangkanlah hati mereka lur, mintalah doa-doa yang terbaik dari ibu kalian terutama ya lur ya. Mintalah doa-doa yang paling terbaik lur. Jangan sampai sedikit saja kalian mengecewakan hati orang tua lur. Aku insya Allah ya lur ya, setelah aku tuh sebenarnya ya bukannya pamer tuh enggak, aku gini loh, aku cerita birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu sebenarnya sudah lama denger, tapi prakteknya itu belum pernah aku praktekkan. Dalam artian ya belum pernah aku bener-bener serius untuk mempraktekkan itu. Tapi setelah akhir-akhir ini kok aku denger-denger kisah-kisah tentang berbakti kepada orang tua, ya Allah, aku tuh sangat beruntung sekali ya Allah, orang tuaku masih ada, kesempatan berbaktiku masih ada lur, banyak sekali lur, teman-temanku banyak sekali, bahkan bapakku sendiri lur pernah cerita kepadaku lur, kan nenekku kan meninggal dunia belum lama ini ya lur ya, meninggal dunia itu pada waktu momen mau lebaran gitu lur. Nah ketika mau momen lebaran kan biasanya kumpul-kumpul keluarga ya lur ya. Nah biasanya kalau di rumahku tuh meriah lur, banyak sekali orang-orang yang datang, banyak sekali saudara-saudara yang datang ngumpul gitu loh, untuk sungkem dengan simbahku. Ya tahun kemarin yo yes kayak gitulah, sepi. Baru benar-benar terasa bapakku sendiri tuh bisa nangis gitu lur. Aku sendiri yo
Ya bukan aku lah, kita lah lur, ayolah lur, bahagiakan orang tua kita lah lur, mumpung masih ada. Surgamu itu di sana lur, surgamu itu di bawah kaki ibumu lur. Video ini tak cukupkan sampai di sini lur, pelajarannya. Oh iya ding, tadi lupa aku, kisahnya belum tak selesaikan. Yang masalah membentak-bentak orang tua tadi lur, kan ada kata-katanya gini lur. Kata-katanya itu, kalau kalau kamu nggak mau nurut, popong aku masih di sini, popong aku belum balik ke kota. Kalau makan ya makan, nurut sama anak tuh nurut. Kalau aku balik ke kota, siapa yang mau merawat kamu? Dibentak kayak gitu. Yang namanya orang tua, tadi kan aku ngomong ya, mungkin dia cuman diem lur, tapi dalam hatinya mungkin menangis lur. Sekarang keadaannya orang tua itu sekarang sudah sehat. Tahu nggak apa yang terjadi? Anak yang membentak-bentak itu lur, sekarang wah kondisinya memprihatinkan lur. Dirawat, pokoknya dia menderita, pokoknya kesakitan, dirawat di rumah sakitnya penuh, cari ambulannya nggak ada, karena kan sekarang musim ya seperti ini. Terus butuh oksigen langka. Pokoknya kondisinya anak tersebut sekarang ya gitu. Aku cuman bisa mendoakan semoga semuanya lekas membaik. Itu kita jadikan pelajaran saja ya lor ya, bahwa jangan pernah menyakiti hati orang tua, walaupun kita hanya, kalau di agama itu ya, kalau di agama Islam sebenarnya kalau kita mengeluarkan kata-kata gitu loh, mae, wah misalnya kalau kalian manggilnya mae gitu, mae, itu saja itu sebenarnya kita udah dosa lur. Hanya mengucap kata saja kita udah dosa, kok apalagi bentak lur. Pokoknya jangan sampai kalian mengangkat suara di hadapan orang tuamu lur. Pesanku di video ini cuman itu dulu ya lur ya. Semoga bermanfaat. Ayo kita praktekkan bersama-sama mulai hari ini. Cintai orang tuamu. Kalau kalian punya raja kalau kalian patuh sama rajamu, lebih patuhlah sama ibumu gitu lor. Dari Gigih punya cerita, tak ucapin selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.